Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizun dengan NIM 20376 GSD 0278, kelas B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting terkait inovasi pendidikan. Poin pertama, konsep dasar inovasi pendidikan. Dalam konsep dasar inovasi pendidikan, terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Adapun pengertiannya, inovasi pendidikan adalah inovasi pembaharuan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan juga merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery mengubah yang lama yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Yang kedua, tujuan inovasi pendidikan. Adapun tujuan inovasi pendidikan adalah sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan, di mana tugas inovasi atau pembaharuan pendidikan yang utama adalah memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan dengan cara inovatif. Kemudian yang ketiga, sasaran inovasi pendidikan. Adapun sasaran inovasi pendidikan terdiri atas 5 diantaranya, yaitu yang pertama guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya, poin kedua, karakteristik inovasi pendidikan. Dalam karakteristik inovasi pendidikan terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu yang pertama, karakteristik inovasi pendidikan. Adapun karakteristik inovasi pendidikan terdiri atas 5 diantaranya, yaitu yang pertama, keuntungan relatif, yaitu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Kedua, kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian. Ketiga, kompleksitas adalah tingkat kesukaran. Keempat, reliabilitas, yaitu dapat dicoba atau tindaknya suatu inovasi oleh penerimanya. Dan yang kelima, dapat diamati, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Hubungan antara inovasi, modernisasi, dan teknologi, yang dimana inovasi yaitu suatu yang baru, modernisasi yaitu lebih baik, lebih maju, dan teknologi yaitu elektronik atau digital. Selanjutnya, poin ketiga, proses inovasi pendidikan. Dalam proses inovasi pendidikan, terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian difusi. Adapun pengertian difusi, difusi inovasi pendidikan menurut Everett M. Rogers 1983 adalah proses untuk mengkomunikasikan suatu inovasi kepada anggota suatu sistem sosial melalui saluran komunikasi tertentu dan berlangsung sepanjang waktu. Kemudian yang kedua, proses inovasi pendidikan. Adapun proses inovasi pendidikan terdiri atas 4, yaitu yang pertama, invention, yang artinya penemuan. Yang kedua, diffusion, yang artinya penyebaran. Yang ketiga, development, yang artinya pengembangan. Dan yang keempat, adoption, yang artinya penyerapan. Selanjutnya, poin keempat, model-model inovasi pendidikan. Dalam model-model inovasi pendidikan terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian proses keputusan inovasi. Adapun pengertian proses keputusan inovasi ialah proses yang dialami individu atau unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Kemudian yang kedua, tahap proses keputusan inovasi. Adapun tahap proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi,
dan tahap konfirmasi. Kemudian yang ketiga, tipe-tipe keputusan inovasi. Adapun tipe-tipe keputusan inovasi terdiri dari 4 keputusan, yaitu yang pertama, keputusan inovasi opsional. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Dan yang keempat, keputusan kontingensi. Keputusan kontingensi. Selanjutnya poin kelima, strategi inovasi pendidikan. Dalam strategi inovasi pendidikan, terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian strategi inovasi pendidikan. Adapun pengertian strategi inovasi pendidikan, menurut Syafaruddin, merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kemudian yang kedua, macam-macam strategi inovasi. Adapun macam-macam strategi inovasi pendidikan terdiri dari 4 strategi, yaitu strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi persuasif, dan strategi paksaan. Adapun yang pertama, strategi fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Kedua, strategi pendidikan, yaitu digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta yang terjadi dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Ketiga, strategi bujukan. Strategi bujukan atau persuasif yang diartikan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Keempat, strategi paksaan. Strategi paksaan yang artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Selanjutnya poin ke-6, inovasi kurikulum 2013. Dalam inovasi kurikulum 2013 terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Adapun pengertian kurikulum 2013, ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum yang dirintis pada tahun 2006, yang dinamai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang menjadi pembeda kurikulum 2013 dengan KTSP adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, tujuan pengembangan kurikulum 2013. Adapun tujuan pengembangan kurikulum 2013 mempunyai untuk mempersiapkan siswa Indonesia supaya memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya poin ke-7, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Dalam inovasi kurikulum berbasis masyarakat, terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1/19, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi penjelasan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kedua, kurikulum berbasis masyarakat, yang mana merupakan kurikulum yang menekankan
perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikulum berbasis masyarakat. Adapun tujuan kurikulum berbasis masyarakat terdiri atas 3, yaitu yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya. Yang kedua, membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga, membekali siswa agar hidup mandiri. Kemudian yang keempat, karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat. Yang mana karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama, karakteristik pembelajaran. Kedua, karakteristik materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan siswa dan guru. Dan yang keempat, penilaian. Selanjutnya, poin ke-8, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Dalam inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu, yang pertama, pengertian kurikulum berbasis keterpaduan. Adapun pengertiannya, kurikulum berbasis keterpaduan adalah organisasi kurikulum secara terpadu sesuai bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan penyajian bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Adapun karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan terdiri dari 2, yaitu yang pertama, ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kedua, keunggulan atau manfaat kurikulum terpadu. Kemudian yang ketiga, model-model kurikulum terpadu. Adapun model-model kurikulum terpadu terdiri atas 3, yaitu yang pertama, connected atau keterhubungan. Kedua, webbed atau jaring laba-laba. Dan yang ketiga, integrated atau keterpaduan. Selanjutnya poin ke-9, prinsip dan strategi serta model pembelajaran kuantum. Dalam prinsip dan strategi serta model pembelajaran kuantum terdapat juga poin-poin penting. Di antaranya yaitu yang pertama, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum di sini sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, pengembangan, dan mengembangkan, mengelola sistem pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran kuantum. Adapun prinsip pembelajaran kuantum terdiri dari 5, yaitu yang pertama, segalanya berbicara. Kedua, segalanya bertujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Keempat, mengakui sistem usaha. Kelima, merayakan keberhasilan. Selanjutnya poin 11, yaitu inovasi pembelajaran kontekstual. Dalam inovasi pembelajaran kontekstual terdapat juga poin-poin penting. Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian dan konsep dasar pembelajaran kontekstual. Yang mana pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Kedua, karakteristik pembelajaran kontekstual. Adapun karakteristik pembelajaran kontekstual terbagi atas 3. Yang pertama, dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan
satu sama lain. Kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang memperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Kemudian keempat, pendekatan pembelajaran kontekstual. Adapun pendekatan pembelajaran kontekstual, yaitu pendekatan pembelajaran CTL yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. CTL memandang bahwa belajar bukanlah kegiatan menghafal, mengingat fakta-fakta, mendemonstrasikan latihan secara berulang-ulang, akan tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Kemudian 4, model pembelajaran kontekstual. Adapun model pembelajaran kontekstual, ada beberapa tahapan dalam model pembelajaran kontekstual, yaitu terdiri atas 4, yaitu tahap invitasi, kedua tahap eksplorasi, ketiga tahap penjelasan dan solusi, dan keempat tahap pengambilan tindakan. Selanjutnya, poin 12, inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Dalam inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi, terdapat juga poin-poin penting, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian konsep dasar internet. Adapun pengertiannya yaitu, internet adalah suatu jaringan informasi berbagai komputer yang terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, yang digunakan sebagai sumber dan media dari berbagai pengetahuan. Kedua, manfaat internet. Adapun manfaat internet terdiri dari 4, yaitu yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Kedua, sebagai sarana hiburan. Ketiga, dapat mencari info sesuai keinginan. Dan keempat, sebagai sumber tambahan pelajaran yang belum dimengerti di sekolah. Kemudian yang ketiga, model-model pembelajaran internet. Adapun model-model pembelajaran internet terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama web course, yang kedua web content course, yang ketiga web research course. Kemudian yang keempat, pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Adapun pemanfaatan internet dalam pembelajaran terbagi atas 4. Yang pertama, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Kemudian yang kedua, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Keempat, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.